Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Novitasari, NPM 191101046, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas D semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang contoh permasalahan yang berkaitan dengan etika lingkungan, guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh Ibu Ike Selviani MPD. Baiklah, untuk penjelasan materinya ada di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy watching! Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian etika lingkungan. Apa itu etika lingkungan? Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Yang keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Contoh permasalahan yang berkaitan dengan etika lingkungan yaitu yang pertama, pencemaran udara. Udara adalah atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting bagi kehidupan. Komposisi udara bersih dan kering tersusun oleh nitrogen, oksigen, dan argon, serta karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Apabila komposisi udara tersebut mengalami perubahan dari komposisi normal dan mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, maka terjadi pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara dan dampaknya. Yang pertama, karbon monoksida atau CO, berasal dari asap kendaraan bermotor, proses industri, dan asap rokok. Apabila gas CO masuk ke dalam paru-paru dan ikut peredaran darah, akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh karena CO mudah bereaksi dan hemoglobin. Yang kedua, nitrogen oksida, NO dan NO2, berasal dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran gas alam, dan pembakaran batu bara. Gas NO2 yang masuk paru-paru akan menimbulkan pembengkakan paru-paru dan menimbulkan kematian. Sedangkan gas NO menyebabkan gangguan sistem saraf dan mengakibatkan kejang-kejang. Yang ketiga, karbon dioksida atau CO2, berasal dari respirasi makhluk hidup, pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan. Gas CO2 penyebab utama efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, permukaan air laut naik, dan perubahan iklim. Permasalahan yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah berkaitan erat dengan pencemaran air dan pencemaran udara. Air permukaan yang tercemar dapat masuk ke dalam tanah dan menimbulkan pencemaran tanah. Sedangkan pencemaran yang terdapat di udara bersama air hujan akhirnya akan mencemari tanah pula. Sumber pencemaran tanah dan dampaknya. Sampah anorganik yang sulit hancur seperti plastik, botol, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng. Ini akan berdampak terhadap kesuburan tanah menurun dikarenakan mikroorganisme yang membantu penyuburan tanah mati dan karena berkurangnya unsur hara dalam tanah. Yang kedua, sampah organik. Sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, bahkan dapat menjadi sumber penularan penyakit. Lalu yang ketiga, deterjen yang bersifat non-biodegradable atau sulit diuraikan. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan tanaman karena kekurangan unsur hara dalam tanaman tersebut.
Permasalahan yang ketiga yaitu pencemaran air. Air merupakan bahan kebutuhan pokok bagi manusia di bumi ini. Sesuai dengan kegunaannya, air dipakai sebagai air minum, mandi, mencuci, pengairan, pertanian, perikanan, sanitasi, transportasi, industri, dan kegunaan lainnya. Air tercemar yaitu jika mendapatkan zat atau bahan atau kondisi dalam air yang menurunkan kualitas sesuai dengan standar peruntukannya. Sedangkan macam-macam pencemaran air dan dampaknya yaitu: yang pertama, sampah organik dapat menyebabkan menurunnya kandungan oksigen dan menimbulkan gas H2S yang bersifat racun yang menimbulkan bau busuk. Yang kedua, virus dan bakteri menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketiga, sisa zat kimia berupa pestisida, deterjen, dan PIPs atau polychlorinated phenos. Pestisida banyak digunakan untuk keperluan pertanian, kehutanan, dan rumah tangga. Deterjen secara umum digunakan sebagai zat pembersih rumah tangga, dan PIPs dapat ditemukan sebagai bahan pengawet kayu. Zat sisa tersebut menyebabkan air tidak layak pakai atau tidak dapat dikonsumsi karena dapat meracuni. Upaya mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, penghentian CVC pada almari pendingin. Yang kedua, pabrik yang mengeluarkan asap membuat cerobong asap yang tinggi agar gas pencemarnya keluar ke lingkungan, berbau dengan angin. Yang ketiga, lokasi pabrik sebaiknya jauh dari pemukiman. Dan yang keempat, melakukan reboisasi. Upaya mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, melakukan daur ulang sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Yang kedua, memisahkan sampah plastik dengan non-plastik. Yang ketiga, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Dan yang terakhir, dengan melakukan remediasi secara in situ dan ex situ. Upaya mengatasi pencemaran air. Yang pertama, pengelola industri wajib membuat unit pengelolaan limbah atau UPL yang dioperasikan dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dan yang terakhir, di rumah tangga wajib membuat unit pengelolaan sederhana seperti instalasi air bersih yang dapat menghilangkan substansi beracun dari air yang tercemar.